Berarti pasangan calon nomor urut 4 menyetujui adanya aliran intoleran di Kota Pekanbaru ajaran Salafi. Begitu, Pak? Kami tidak menyatakan. Mohon izin. Sudah pertanyaannya? Belum, Pak. Sabar dulu, Pak. Silahkan dilanjut. Ya. Berarti kalau dari jawaban Bapak tadi, Bapak berkonsep agamis, tapi bukan konsep agamis yang diatur oleh Pancasila, Pak. Karena apa? Berarti Bapak menyetujui adanya aliran intoleran di Kota Pekanbaru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Berjumpa lagi dengan channel Hasika Wafa. Sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih dan kami doakan, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kesehatan dan menjauhkan kita dari segala musibah dan bencana. Amin ya robbal alamin. Pada video sebelumnya, kita telah membahas tanggapan dari Ustadz Abdul Somad, terkait penolakan tablik akbar dirinya oleh MUI Payakumbuh dan Sumatera Barat. Pada video kali ini, channel Hasika Wafa akan membahas isu kelompok Salafi dan Wahabi, yang dianggap intoleran dalam debat calon wali kota Pekanbaru, yang digelar beberapa waktu yang lalu. Hingga kini, debat calon wali kota dan wakil wali kota Pekanbaru, yang digelar beberapa waktu lalu terus menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat kota Pekanbaru. Terutama terkait debat saling lempar pertanyaan di antara kedua paslon. Dari sesi saling lempar pertanyaan, paslon nomor urut 3, yaitu Ida Yulita Susanti dan Harisman Risanda memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 4, terkait maraknya kelompok Salafi dan Wahabi di Kota Pekanbaru, yang menurut mereka sebagai salah satu kelompok Islam yang intoleran. Perdebatan singkat tersebut kemudian viral di berbagai media sosial, hingga menembus ratusan ribu pengunjung. Di mana komentar netizen terkait pertanyaan yang dilemparkan paslon Ida Harisman tersebut, dinilai menjadi jebakan sendiri dan menunjukkan kualitas paslon, yang tidak menguasai dan memahami persoalan yang ditanyakan. Berikut kita simak video tersebut. Buat Pak Edi, saya bertanya, bangga dengan tagline Bapak agamis. Saya melihat di Pekanbaru ini gimana caranya Bapak mengenangani maraknya Islam Salafi dan Wahabi yang masuk di Kota Pekanbaru. Terima kasih. Kita sampai saat ini tidak ada larangan secara khusus dari pemerintah. Artinya semua yang melaksanakan kegiatan itu masih dalam norma-norma yang masih bisa dilaksanakan. Kecuali kalau memang ada peraturan dari pemerintah yang memang menentukan itu. Tapi fakta hari ini semua kita bisa melaksanakan sesuai dengan agama yang kita yakini. Adapun masalah yang mereka punya aliran masing-masing itu, ini kan permasalahan antara kita dengan mereka. Bagaimana? Tetapi tidak ada yang memaksa kita untuk melarang mereka ataupun menghentikan kegiatan-kegiatan seperti itu. Saya kira demikian. Kita kan punya MUI, artinya MUI juga punya peran untuk bagaimana aliran-aliran ini juga bisa sepanjang dia ahlul sunnah wal jamaah itu tidak ada persoalan. Baik. Tapi ketika menyimpang ini yang waktu habis. Terima kasih. Kami persilakan paslon nomor urut 3 untuk memberikan tanggapan selama 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Berarti pasangan calon nomor urut 4 menyetujui adanya aliran intoleran di Kota Pekanbaru ajaran Salafi. Begitu, Pak? kami tidak menyatakan. Mohon izin. Sudah pertanyaannya? Belum, Pak. Sabar dulu, Pak. Silahkan dilanjut. Ya. Berarti kalau dari jawaban Bapak tadi, Bapak berkonsep agamis, tapi bukan konsep agamis yang diatur oleh Pancasila, Pak. Karena apa? Berarti Bapak menyetujui adanya aliran intoleran di Kota Pekanbaru. Karena kita ketahui ajaran intoleran itu tidak boleh di Kota Pekanbaru, Pak. Hal senada juga pernah disampaikan oleh Ustadz Idrus Ramli, menjawab pertanyaan salah satu jamaahnya, terkait kelompok Salafi dan Wahabi. Menurut Ustadz Idrus Ramli, jika kita bergabung dengan kelompok tersebut, sama saja kita bergabung dengan kelompok yang dapat memecah belah umat Islam. Jadi begini, ketika terjadi perpecahan di kalangan umat Islam, perintah Rasulullah itu tidak menyuruh kita bersatu. Tapi bagaimana kita cari golongan yang benar itu kita ikuti. Kita ikuti. Tadi kan ada hadis, "May ya'ish ba'di fasayara ikhtilafan katsira." Siapa yang hidup sepeninggalku akan melihat banyak perpecahan. Maka bagaimana? Fa'alaikum bisunnati. Berpeganglah kalian pada sunnahku.
wa sunnatil khulafair rasyidin. Artinya apa? Kalaupun bersatu, bersatu sesama ahlus sunnah wal jamaah. Kalau kita bersatu dengan Wahabi, Wahabi itu sama dengan pencuri, saudara. Pencuri apa? Pencuri akidah. Ya, pencuri. Cuma Wahabi pencuri akidah. Sahabat Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, menurut Ustadz Khalid Basalamah, isu mengenai ajaran Wahabi dan Salafi di Indonesia kerap kali disebarluaskan oleh mereka yang menganut aliran Syiah. Paham Syiah, dikatakan Ustadz Khalid Basalamah, hanya sedang mencari-cari kesalahan dari Ahlus Sunnah. Ustadz Khalid merasa heran apabila ada pihak yang menyebut bahwa aliran Wahabi pertama kali ditemukan berada di Arab Saudi. Padahal menurut beliau, Arab Saudi merupakan pusat wilayah untuk belajar banyak tentang sunnah Nabi Muhammad SAW. Berikut kita simak penjelasan dari Ustadz Khalid Basalamah dalam tayangan video di unggahan YouTube Khalid Basalamah Official. Ini fitnah. Dari mana istilah Wahabi ini? Dari mana istilah Salafi ini? Ini fitnah. Sebagian teman-teman kita yang berpegang pada sunnah Nabi SAW sering mengatakan kita kembali kepada pemahaman salaf. Pemahaman salaf maksudnya sahabat. Salaf itu orang terdahulu. Dikatakan pesantren salafiyah, pesantren yang dulu, tradisional, gitu kan. Jadi itu pemahaman kembali kepada salaful ummah. Hanya itu. Begitu dikatakan kembali kepada salaf, sahabat, oh ini kelompok salafi namanya. Nisbatkan. Dari mana ini penisbatan ini, gitu kan. Kemudian Wahabi. Apa Wahabi ini? Dari mana istilah ini? Ini keluar dari mulut orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kalau kita lihat cirinya orang Wahabi, yang dianggap Wahabi, orangnya berjenggot, menjalankan sunnah Nabi. Kalau sholat ke masjid, istrinya pakai tutup aurat. Di rumahnya jauh dari perbuatan dosa. Ini nih kelompok nih. Diolok-olok, Wahabila. Saya pernah dimasukkan dalam grup, gitu kan. Saya lihat semuanya disatuin. Teman-teman dari semua ormas ada, termasuk nama saya masuk di situ. Banyak, mungkin ada 80 atau 100 orang ustadz, kiai dan seterusnya. Baru saya masuk di situ, saya sudah baca. Ini banyak ustadz-ustadz Wahabi, dimain-mainin gitu, tulisannya pakai O. Wahabilah ini. Ini Wahabi ini suka tolak salawat, suka tolak zikir, suka tolak doa. Saya berpikir kalau saya mau tanggapin, ini 80 orang, 100 orang di situ, kemudian akan habis waktu saya menyita di situ. Sudahlah, saya keluar, minta maaf, saya nggak ada urusannya di sini, saya keluar. Karena yang bilang orang-orang yang pernah belajar di Saudi, teman-teman, benci sama zikir itu siapa? Anda yang fitnah itu. Gimana caranya? Orang yang belajar di Madinah, di Masjid Nabawi, di Mekah, zikir kepada Allah. Bahkan mereka paling banyak zikirnya kepada Allah. Mereka paling banyak zikir, tapi zikirnya pakai adab, nggak teriak-teriak, gitu kan? Nggak karang-karang. Apa yang Nabi SAW ajarin itu yang disebutin. Adab sama Allah, subhanallah, subhanallah. Dilakukan, bukan tidak dilakukan. Tapi tidak ada subhanallah, alhamdulillah. Dibaikkan main-main, Allah hu, apa ini? Ini apa ini? Ini kalau zaman Umar sudah diketuk semua kepalanya nih. Ngarang-ngarang gitu kan. Oh ini benci sama doa. Siapa yang bilang benci doa, teman-teman sekalian? Antum nggak dengar tuh bagaimana Syekh Sudes berdoa sampai hampir 1 jam kalau sholat kunut? Itu dikatakan tuh, itu pentolannya Wahabi katanya. Baik berdoa kunut 1 jam sampai orang semua pada menangis seluruh dunia, antum bilang itu Wahabi. Ini subhanallah, ini benci doa itu namanya ajib. Sesuatu yang aneh gitu bagi saya, tuduhan-tuduhan yang tidak beralasan sama sekali, nggak beralasan nih. Yang penting dari Saudi Wahabi, gitu kan. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan menambah tingkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.